Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak Ustaz yang dirahmati Allah, kalian sportif takbir. Allahu Akbar. Pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait teks diskusi ya. Teks diskusi yang memang akan kita pelajari hari ini fokusnya kepada menyimpulkan gagasan, pendapat, argumen pro dan kontra serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi. Hari ini Ustaz kita belajar tentang teks diskusi, fokusnya membedakan pendapat pro dan kontra. Nah, Ustaz nanti berdiskusi di kelompoknya mencari pendapat yang pro dan kontra pada pertemuan ini. Siap semua belajar? Siap. Oke, coba dicek dulu bukunya. Mana buku masing-masing ada? Ya, catatannya, PR-nya, pena. Ya. Nah, saya berharap semuanya sudah siap belajar. Ini Farhan baca apa? Nah, simpan dulu ya. Patan ya. Ya, walaupun kita belajar di perpustakaan, ya kita fokus belajarnya tentang teks diskusi. Nah, sekarang kita coba ingat-ingat. Coba ingat dulu. Antum memilih jurusan di Madrasah MA Arisalah. Antum berdiskusi nggak dengan Abi dan Umi, ayah, ibu, papa, mama di rumah? Iya ya. Oke, coba Farhan. Apa yang Farhan diskusikan? Saya nggak lanjut ayah di Arisalah atau tidak, atau lanjut atau pilih yang lain? Betul, pilih apa? Man, instansi Nikia Pariaman. Di mana? Oke. Tapanuli, iya. Berarti Farhan diskusinya dengan ayah, Farhan ikut pendapat ayah ya. Berarti Farhan langsung pro pendapat ayah. Nggak ada ya. Kalau Kiki? Pendapat sendiri. Berarti diskusi nggak ada ya? Gimana cara diskusi? Yang ambilnya apa mau? Oh, ambil yang mau. Berarti ayah pro kepada Kiki. Ya. Oke, ada yang kontra nggak dengan orang tua diskusinya? Pro. Nggak ada ya? Ada siapa? Nova ya. Saya kan Nova cerita. Pro. Ada. Ayah Azam kayaknya. Apa? Terima Azam dulu. Kalau Azam maunya di MA Arisalah. Kalau ibu langsung enggak ya? Oh begitu, sebenarnya hatinya Azam nggak kesini ya. Sebenarnya kontra dengan pendapat ayahnya, tapi terpaksa ikut. Apa perasaan terpaksa? Antum, Ustadz minta berkelompok menjadi 6 kelompok sesuai minatnya. Apa minat yang sama? Berkelompok dengan minat. Silakan. Nopal. Pastikan di kelompok antum memiliki modul dibagikan. Ya, segera berkelompok menjadi 6 kelompok sesuai minat. Ayo, yang masih duduk berdiri. Ayo bergerak. 28 bagi 6 berapa? 3 modul sekelompok. Ya, ada 4 ya. Ada 4 dan 3. Ayo, berdiri. Dah. Yang sudah cukup 4 boleh duduk melingkar di kelompoknya. Jangan di atas. Ya. Melingkar. Kita tadi minta kelompoknya sesuai minatnya ya. Minatnya masing-masing ini minatnya apa? Seni kah, olahraga, ya silakan. Melingkar. Iya, duduk. Ya, silakan. Ya, bagi yang lain. Oke, sudah? Sudah melingkar 4-4. Faris sudah dapat kelompoknya. Melingkar 4-4 saja. Sudah, Farhan duduknya baik. Ya, ini satu lagi. Ini minatnya. Nah, silakan. Nah, ini Akil sama siapa? Sama ya, coba melingkar. Sini dong.
Ya, melingkar. Mana? Nah, melingkar di kelompoknya. Baik, sudah ya? Sudah melingkar ya? Nah, sekarang Ustadz minta pilih ketua kelompok. Ketua kelompok ke depan mengambil teks diskusi yang Ustadz siapkan. Silakan ketua kelompok. Sudah dapat semuanya? Kelompok? Sudah. Baik, tunggu, tenang. Ingat kesepakatan kelas kita apa, Ustaz? Saling menghargai ya. Ya, saling menghargai, fokus, kemudian ya, saling menghargai, fokus, dan harapkan kita belajarnya menarik. Oke. Akil sudah ada kelompoknya, Akil? Baik. Sekarang instruksinya adalah halo. Oke. Instruksinya adalah setiap anggota kelompok diskusikan. Halo, suaranya. Diskusikan terkait pemahamannya, pengertian teks diskusi, dan pengertian pendapat pro dan kontra. Ulang lagi itu sesuai modul yang saya bagikan. Saya ulangi, tolong dengar. Diskusikan kerjasama di kelompoknya, ya, saling menghargai, ya, bahwasannya antum memahami teks diskusi dan pro dan kontra paham. Nah, setelah itu nanti di teks yang saya bagikan ini, ya, antum mencari pendapat yang pro dan pendapat yang kontra. Ya, insyaallah pro tuh. Ya. Oke. Kemudian setelah ketemu pendapat pro dan kontra, Anda usah bekerja sama menuliskan hasil pencariannya di kertas ini. Boleh dalam bentuk gambar sesuai yang disukai, boleh dalam bentuk apa? Peta konsep, atau boleh dalam bentuk tulisan biasa. Nah, mana cenderungnya di kelompoknya? Paham fungsinya 3? Pertama apa tadi? Memahami pengertian dan pro dan kontra. Kemudian membaca teksnya yang dibagikan ini, cari pro dan kontra, kemudian tuliskan pro dan kontra di sini. Ayo semangat teman-teman. Itu kontra terhadap ini apa? Ya di nyambung. Kan satu program semua. Tak pilih lah cari gimana. Kayak mana ya? Oh ya, itu bikin yang pro tingginya ya. Kepala bidang kan kebayaan. Karena dengan bikin akan biasa. Kamu gaya pada Baik, Anak Ustadz, setelah diskusi selesai, Ustadz berharap perjalanan diskusinya itu terjadi kerjasama yang baik ya, terjadi relasi yang baik dengan teman-teman dalam menyampaikan pendapat untuk memilih, menentukan mana yang pro, mana yang kontra, sehingga teks diskusi yang antum diskusikan itu bertemu sama antum pendapat yang pro, pendapat yang kontra. Kemudian setelah selesai itu, kalian tadi ngapain? Menentukan
kesimpulan. Nah sekarang di tangan Ustaz ada sticky note ya. Antum mengungkapkan perasaannya selama berdiskusi. Nanti ada panduan pertanyaan dari Ustaz. Oke? Nanti dituliskan di sini. Nanti saya kasih instruksinya. Baik, perhatikan ya, perhatikan semuanya. Nanti di kertas sticky note yang saya bagikan, anak Ustadz menuliskan ya, dalam pembelajaran sosial emosional ada namanya keterampilan relasi. Nah, antum kan berelasi ya, bekerja sama tadi. Kemudian Ustadz tuliskan bagaimana perasaannya saat diskusi di kelompoknya, agak 2 atau 3 kata saja kurang baiknya. Ya silakan, kalau kata antum kurang baik, diskusinya buatkan alasannya. Kalau baik, buatkan alasannya ya. Silakan dituliskan di sticky note-nya. Ya. Bagaimana perasaannya selama diskusi kelompok tadi? Oke, udah tuliskan? Itu yang terkait keterampilan relasi ya dalam pembelajaran sosial emosional yang kita praktikkan hari ini. Ya, apa yang Najmi rasakan selama diskusi kelompok ya? Pegang. Nah, kemudian masih di kertas kino masing-masing, tuliskan di bawahnya masih muat kira? Masih. Tuliskan adalah sekarang keterampilan dalam kesadaran diri. Ya, kesadaran diri dalam belajar. Nah, coba tuliskan bagian mana yang paling menarik selama pembelajaran ini. Ya, mengapa? Ya, selama ini aja. Sejak kita mulai, tadi kan keterampilan apa? Relasi kan? Bagaimana perasaannya selama diskusi, selama belajar? Tuliskan. Kemudian yang kedua, di keterampilan kesadaran diri, mindfulness namanya. Selama antum belajar sesi ini, bagian mana yang paling menarik? Tuliskan. Kemudian mengapa? Ada diskusi. Iya. Ada pahamil. Ada baca. Ada diskusi. Nah, itu 2 baru ya. Dan sesi 2. Nah, yang di sekitarnya. Tadi hafal ya. Yang ketiga adalah masih kesadaran diri. Tadi yang pertama keterampilan relasi, yang kedua keterampilan kesadaran diri, mindfulness. Yang ketiga lagi pengelolaan diri. Nah, pengelolaan diri itu pertanyaannya, tantangan apa yang anak Ustadz temui dalam materi yang kita pelajari hari ini? Tantangan apa yang antum temui dalam pembelajaran hari ini? Misalnya antum tidak ngerti bagian ini, sebutkan.